Kita semua tahu kan, kalau pekerjaan itu seakan mendefinisikan siapa diri kita, menentukan status kita, dan ya, menyita sebagian besar waktu kita. Tapi, pernah nggak sih kepikiran, kenapa hubungan kita sama kerjaan bisa seintens ini? Ternyata, obsesi kita soal kerjaan ini bukan sesuatu yang alami loh. Ini fenomena yang baru banget. Dan buat memahaminya, kita perlu jalan-jalan jauh ke masa lalu. Nah, ini dia pertanyaan intinya yang kayaknya kita semua rasakan. Kenapa kita kerja keras banget? Seringkali jauh lebih keras dari yang sebenarnya kita butuhin buat bertahan hidup. Oke, dalam beberapa menit ke depan kita bakal menelusuri sejarah buat nemuin jawabannya. Dan bocorannya nih, jawabannya itu berkebalikan total sama semua yang kita kira kita tahu tentang kemajuan manusia. Antropolog James Sussman ngerangkumnya dengan pas banget. Coba deh pikirin, salah satu pertanyaan pertama yang kita tanyain ke orang baru kenal itu kerja di mana atau kerjanya apa? Di dunia modern, kerja itu bukan cuma soal cari duit lagi, tapi udah jadi pusat dari identitas kita, sumber harga diri kita, bahkan nilai-nilai hidup kita. Nah, ini dia fakta yang mungkin bakal mengubah cara Anda mikirin jam kerja 9 ke 5 Anda. Selama 300.000 tahun keberadaan Homo sapiens, cara kita bekerja sekarang ini, itu sebuah anomali. Penyimpangan total. Selama 95% dari seluruh sejarah manusia, hubungan kita sama kerjaan itu beda banget. Perubahan besar apa sih yang mengubah pekerjaan dari sekedar aktivitas buat bertahan hidup jadi obsesi utama kita? Jawabannya ada di beberapa titik balik penting dalam sejarah kita. Dan yang pertama, mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, kita mulai dari paradoks di zaman kita sekarang. Kita hidup di era yang serba berkelimpahan secara materi. Tapi bukannya lebih santai, kita malah kerja lebih keras dari sebelumnya. Ini seperti janji kemajuan ekonomi yang ternyata nggak ditepati. Hampir 100 tahun yang lalu, ada ekonom brilian namanya John Maynard Keynes. Dia ngelihat ke masa depan dan ngeramalin sesuatu yang luar biasa. Dia bilang di zaman kita nanti, teknologi bakal canggih banget, sampai masalah ekonomi, perjuangan dasar buat makan, pakaian, dan tempat tinggal, itu bakal selesai. Dia pikir kita bakal punya begitu banyak waktu luang, sampai-sampai masalah terbesar kita adalah bingung mau ngapain. Tapi coba deh lihat kenyataan di sekitar kita. Mana minggu kerja 15 jam itu? Kebanyakan dari kita kerja 40, 50, bahkan lebih. Bukannya dapat waktu luang, kita malah dapat burnout. Kita dapat workism, kepercayaan kalau kerja adalah satu-satunya jalan menuju hidup yang berarti. Prediksi Keynes itu bukan cuma meleset, tapi meleset jauh banget. Jadi kenapa ya? Untuk ngerti apa yang salah, kita perlu mundur jauh ke belakang. Ke masyarakat pemburu pengumpul yang oleh para antropolog disebut sebagai masyarakat makmur asli. Mereka adalah bukti hidup dari minggu kerja 15 jam itu. Contohnya Juhonsi yang dipelajari Sussman selama puluhan tahun di Gurun Kalahari. Mereka itu hidupnya nggak susah-susah amat loh buat bertahan hidup, padahal mereka tinggal di salah satu lingkungan paling keras di planet ini, tapi mereka bisa dengan mudah memenuhi semua kebutuhan mereka, makanan, tempat tinggal, komunitas, cuma dengan kerja sekitar 15 jam seminggu. Sisa waktunya ya mereka pakai buat santai, sosialisasi, dan main. Perbedaan paling dasarnya itu ada di pola pikir. Para pramu hidup dalam ekonomi imbalan langsung. Gini deh cara mikirnya, kamu lapar, kamu cari buah, kamu makan, masalah selesai. Mereka ngelihat dunia sebagai tempat yang berkelimpahan, dan kebutuhan mereka pun terbatas. Nah kita, di sisi lain, hidup dalam ekonomi imbalan tertunda. Kita kerja keras bulan penuh buat dapat gaji di akhir bulan. Kita didorong oleh ide kelangkaan yang terus-menerus, kalau semua itu nggak pernah cukup, dan aspirasi yang nggak ada habisnya. 15. Coba deh renungkan angka itu, 15 jam. Bandingkan sama minggu kerja Anda kemarin. Ini bukan fantasi dari negeri dongeng loh, ini adalah cara manusia hidup selama sebagian besar keberadaan kita. Dan satu-satunya alasan itu mungkin terjadi adalah karena struktur sosial mereka yang unik. Kunci dari dunia mereka itu ada di konsep yang namanya demand sharing atau berbagi berdasarkan permintaan. Aturannya simple, nggak sopan kalau nolak permintaan. Kalau kamu punya makanan dan ada yang minta, ya kamu harus kasih. Sistem egaliter yang kuat ini bikin nggak mungkin ada orang yang bisa numpuk kekayaan atau kekuasaan. Dan disinilah kuncinya. Buat apa kerja lebih keras buat ngumpulin lebih banyak barang kalau ujung-ujungnya harus dikasih juga ke orang lain? Nggak ada gunanya kan? Ini menghilangkan insentif untuk kerja berlebihan. Jadi kalau model 15 jam ini sukses banget selama ratusan ribu tahun, terus kekuatan dahsyat apa yang merusaknya dan membawa kita ke jalur kerja keras yang kita jalani sekarang? Jawabannya ada di satu penemuan, pertanian. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, kita mulai menetap dan bercocok tanam. Dan ini secara fundamental mengubah hubungan kita dengan pekerjaan, waktu, dan sesama. Biar kebayang, coba lihat lini masa ini. Lihat rentang waktu yang panjang banget itu. Hampir seluruh sejarah kita,
di mana kita jadi pemburu pengumpul. Terus, cuma sekejap mata yang lalu, sekitar 10.000 tahun lalu, muncullah pertanian. Dan kemudian sekejap mata lagi, industri. Titik balik itu bukan evolusi yang pelan-pelan. Itu revolusi yang meledak dan merobek buku panduan manusia tentang cara hidup dan bekerja. Dan disinilah ironi sadisnya. Berlawanan dengan semua cerita kemajuan yang kita dengar, pertanian itu bukan peningkatan instan kualitas hidup. Para petani pertama itu kerjanya lebih lama, makanan mereka kurang bervariasi, dan mereka adalah generasi pertama yang berurusan dengan kelaparan dan wabah penyakit skala besar. Jadi kenapa kita melakukannya? Itu pertanyaan yang masih diperdebatkan sejarawan, tapi dampaknya nggak bisa disangkal. Jadi begini alurnya, pertanian itu menghasilkan surplus, yang kedengarannya bagus ya. Tapi surplus itu harus disimpan dan dilindungi. Tiba-tiba, masa depan jadi sumber kecemasan. Konsep kelangkaan pun lahir. Dan untuk mengelola semua ini, hierarki, raja, pendeta, tentara muncul untuk pertama kalinya. Fondasi masyarakat kita saat ini diletakkan di sini. Pola pikir yang lahir dari pertanian ini, kelangkaan, imbalan di masa depan, kerja keras sebagai kebajikan tertinggi, jadi semacam bahan bakar roket bagi revolusi industri dan kebangkitan kapitalisme modern. Kita membangun seluruh peradaban kita di atas mesin yang berjalan dengan satu ide, bahwa keinginan kita tidak terbatas, tapi sumber daya kita terbatas. Ini adalah resep untuk kerja tanpa akhir. Dan ini membawa kita ke beberapa hasil yang aneh banget di dunia modern. Lihat deh data dari California State University ini. Selama 3 dekade, jumlah profesor, orang-orang yang sebenarnya melakukan pekerjaan inti universitas, hampir nggak nambah. Tapi jumlah administrator meroket. Sussman mengutip David Graeber, menyebut ini contoh dari pekerjaan omong kosong. Ini adalah pekerjaan yang ada bukan karena menghasilkan nilai nyata, tapi untuk mengelola kerumitan yang kita ciptakan sendiri, membuat roda birokrasi terus berputar. Dan inilah hasil akhir dari 10.000 tahun kemajuan. Meskipun kita kerja lebih keras dari sebelumnya, sebagian besar dari kita merasa nggak nyambung sama kerjaannya. Data dari Gallup ini mengejutkan. Cuma 15% pekerja di seluruh dunia yang benar-benar merasa terlibat dengan pekerjaan mereka. Itu artinya 85% dari kita ya cuma sekedar datang, kerja, pulang. Ada ketidaksesuaian yang mendalam antara usaha yang kita kerahkan dan makna yang kita dapatkan. Sejarah panjang ini membawa kita ke sebuah persimpangan jalan yang krusial, terutama saat kita menghadapi masa depan dengan otomatisasi dan kecerdasan buatan. Kita harus bertanya pada diri sendiri, kerja itu sebenarnya buat apa sih? Ini nih, perdebatan utamanya buat masa depan kita. Apakah kita harus mengejar impian Keynes tentang kerja yang lebih sedikit, pakai teknologi buat membebaskan diri kita demi waktu luang? Atau haruskah kita berjuang untuk pekerjaan yang lebih baik, mendesain ulang pekerjaan agar lebih bermakna, memuaskan, dan manusiawi? Argumen untuk pekerjaan lebih sedikit itu intinya kita harus menantang asumsi ekonomi yang kita warisi dari revolusi pertanian. Ini artinya kita berhenti terobsesi dengan pertumbuhan demi pertumbuhan dan mulai menghargai waktu luang dan kesejahteraan di atas segalanya. Nah, di sisi lain, argumen untuk pekerjaan lebih baik bilang kalau masalahnya itu bukan pekerjaannya, tapi cara kita melakukannya. Contoh tentang panen zaitun ini dengan cerdas menggambarkan gimana efisiensi bisa menghilangkan makna, komunitas, dan kegembiraan dari sebuah tugas. Mungkin tujuannya bukan untuk berhenti bekerja, tapi untuk menemukan kembali pekerjaan sebagai aktivitas yang memperkaya jiwa. Jadi ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir. Saat Mesir mengambil alih lebih banyak pekerjaan kita, apakah tantangan terbesar kita itu soal ekonomi, cuma nyari cara buat bagi-bagi kekayaan? Atau tantangannya lebih dalam, lebih filosofis? Gimana kita menemukan tujuan di dunia di mana pekerjaan nggak lagi jadi pusat identitas kita? Yang luar biasanya adalah, sejarah menunjukkan bahwa selama 95% dari waktu kita di planet ini, kita tahu jawabannya. Mungkin sudah waktunya kita mengingatnya kembali.